Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu tokoh yaitu Rizky Febian, sang penyanyi anaknya Sule. Dalam sebuah podcast di channel Volley Media, ya, dia mengaku bahwa dia terinspirasi dari lagu-lagu rohani Kristen, khususnya lagu rohani Kristen dari luar negeri, ya. Dia terinspirasi tentang baik musiknya, instrumennya, melodinya dan lain sebagainya. Bahkan dia menyebut satu penyanyi luar negeri yang bernama Jonathan McReynolds, ya, Jonathan McReynolds, ya, yang adalah juga seorang penyanyi lagu rohani dari luar negeri. Nah, memang tidak bisa dipungkiri atau tidak dapat dipungkiri bahwa lagu-lagu rohani Kristen itu enak-enak, ya. Kalau kita dengar itu rasanya damai, hati tenang dan lain sebagainya. Nah, apa kata Alkitab, ya, tentang lagu-lagu rohani, ya? Di dalam Alkitab itu Tuhan bahkan berkata bahwa Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya, tertulis di dalam kitab Mazmur. Dan saya akan ceritakan dua peristiwa di mana sebuah musik dimainkan atau ketika nyanyian dinaikkan, ada sesuatu hal supranatural, spiritual yang terjadi, ya. Yang pertama itu adalah di dalam Perjanjian Lama, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dalam cerita ini Raja Saul sedang diganggu oleh roh jahat karena dia adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan sudah undur daripada dia. Lalu dia diganggu oleh roh jahat, sehingga mungkin dia seperti depresi, halusinasi, stres dan lain sebagainya. Kemudian suatu hari dia butuh seorang pemain kecapi untuk menenangkan jiwanya. Lalu dipanggillah Daud, ya, karena Daud terkenal sebagai seorang pemain kecapi yang suka menyembah Tuhan, bermazmur. Datanglah Daud, kemudian dikatakan setiap kali, ya, di dalam 1 Samuel 16:23 di situ dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu, ya, roh jahat yang diizinkan Tuhan mengganggu si Saul ini hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ada kuasa, ya, di dalam nyanyian, pujian, bahkan musik yang dimainkan untuk Tuhan, ya, lagu-lagu rohani Kristen, ya. Kemudian peristiwa yang kedua itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Suatu hari Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi karena waktu itu mereka memberitakan Injil. Singkat cerita mereka ditangkap, dipukuli berkali-kali, didera, kemudian diperintahkan untuk dilemparkan atau dimasukkan dalam tahanan di penjara, diletakkan di bagian tengah dari penjara itu, ya. Kemudian dikatakan bahwa tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi di tengah malam, dengan tangan dirantai, kaki dipasung, habis dipukuli berkali-kali, mereka tidak putus asa dan kecewa atau mempersalahkan siapa atau Tuhan, ya. Justru mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam dikatakan dinyanyikan dengan nyaring, dan napi yang lain turut mendengarnya. Lalu apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi lokal, pintu-pintu penjara terbuka, rantai-rantai pasungan putus terbuka, dan mereka bebas, ya. Dan ketika si kepala penjara mengetahui itu, dia nyaris bunuh diri karena dia pikir saya akan mati karena penjara terbuka, semua napi akan kabur. Tetapi Paulus katakan, jangan takut, kami ada di sini. Dan singkat cerita, si kepala penjara ini dan seisi rumahnya akhirnya bertobat, terima Yesus dan dibaptis pada momen itu. Setidaknya ada 3 hal yang akan terjadi saat sebuah lagu rohani dinyanyikan atau musik rohani dimainkan, ya, yaitu dia akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Dia juga bisa mendatangkan mujizat, kemudian bisa membebaskan seseorang dari belenggu setan, belenggu dosa, ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Semoga bermanfaat. God bless.